Dalam hidup, Seringkali kita lebih mudah percaya pada kabar daripada mencari kebenaran. Satu ucapan bisa menyebar dengan cepat, satu tuduhan bisa langsung dipercaya, tanpa pernah benar-benar dipastikan. Dan anehnya, semakin banyak orang yang ikut bicara, semakin terasa seolah itu adalah kebenaran, padahal belum tentu. Di sebuah desa kecil, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi gaduh hanya karena satu hal, sebuah tuduhan. Pemilihan ketua RT yang seharusnya berjalan damai, justru hampir berubah menjadi pertengkaran. Bukan karena perbedaan pilihan, tapi karena rasa ingin menjatuhkan. Dan di saat semua orang mulai terbawa emosi, ada satu orang yang memilih untuk tidak ikut terbawa. Dia adalah Oot. Dengan cara yang sederhana, tapi tidak biasa, ia mencoba menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak disadari oleh banyak orang. Bahwa terkadang, masalah terbesar bukan pada apa yang dituduhkan, tapi pada cara kita mempercayainya. Lalu, bagaimana Oot menghentikan keributan itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik tuduhan tersebut? Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang sederhana tapi punya makna, jangan lupa untuk dukung dengan like dan share ke temanmu. Karena bisa jadi, ada orang lain yang juga perlu mendengar cerita seperti ini. Pagi itu, balai desa terlihat lebih ramai dari biasanya. Kursi-kursi disusun rapi, warga mulai berdatangan, dan suasana terasa sedikit tegang, meskipun belum ada apa-apa yang terjadi. Hari itu adalah hari penting, pemilihan ketua RT. RT lama, Pak Hadi, kembali mencalonkan diri. Ia sudah menjabat cukup lama, dikenal sebagai orang yang tenang, meskipun tidak terlalu banyak bicara. Namun kali ini ia memiliki pesaing. Namanya Pak Darto. Orang yang cukup vokal, sering berbicara di depan umum, dan memiliki banyak pendukung, terutama dari warga yang ingin perubahan. Cilu duduk di barisan belakang bersama Oot. Ia melihat ke depan dengan wajah serius. "Ot, ini bakal ramai kayaknya," bisiknya. Oot yang sedang memperhatikan kipas angin tua di langit-langit hanya menjawab santai. "Memang sudah ramai." Cilu menghela nafas. "Maksudku bukan ramai biasa." Oot tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Di depan, Pak Lurah bersama beberapa perangkat desa sudah duduk di meja panjang. "Baik," kata Pak Lurah membuka acara. "Hari ini kita akan melaksanakan pemilihan ketua RT secara terbuka dan damai." Beberapa warga mengangguk. Namun suasana masih terasa tegang. Setiap calon akan diberi kesempatan menyampaikan visi dan misi. Lanjut Pak Lurah. Pak Hadi dipersilakan maju terlebih dahulu. Ia berdiri dengan tenang. "Kalau saya dipercaya kembali," katanya singkat, "saya akan melanjutkan apa yang sudah berjalan." Beberapa warga bertepuk tangan, namun tidak terlalu meriah. Setelah itu, giliran Pak Darto. Ia maju dengan percaya diri. "Saya ingin perubahan," katanya lantang. "RT harus lebih aktif, lebih transparan, dan lebih terbuka." Beberapa warga langsung bertepuk tangan lebih keras. Cilu menoleh ke Oot. "Kayaknya Pak Darto kandidat kuat," bisiknya. Oot hanya mengangguk pelan. Namun suasana berubah ketika sesi tanya jawab dimulai. Seorang warga berdiri. "Pak Darto," katanya, "apa kelebihan Anda dibanding Pak Hadi?" Pak Darto tersenyum. "Saya tidak hanya bicara," katanya, "tapi juga punya dasar yang jelas." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Tidak seperti sebagian orang, yang bahkan keabsahan pendidikannya masih dipertanyakan. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju ke Pak Hadi. Cilu langsung menoleh cepat. "Ot," bisiknya, "ini mulai..." Pak Hadi terlihat kaget, tapi tetap diam. Pak Lurah langsung mencoba menengahi. "Mohon tetap fokus pada visi misi," katanya. Namun Pak Darto tidak berhenti. "Saya hanya ingin semuanya jelas," katanya. Karena syarat menjadi ketua RT juga termasuk pendidikan terakhir. Beberapa warga mulai berbisik. "Iya juga. Kalau benar gimana? Jangan-jangan..."
Suasana mulai berubah, dari tenang menjadi curiga. Pak Hadi akhirnya berdiri. "Saya tidak pernah memalsukan apapun," katanya pelan. Namun suara dari belakang mulai terdengar. "Buktinya mana?" "Iya, tunjukkan saja." Pendukung Pak Hadi mulai bereaksi. "Jangan asal tuduh. Pak Hadi sudah lama di sini." Pendukung Pak Darto juga tidak tinggal diam. Kalau tidak salah, kenapa takut? Suasana mulai memanas. Cilu terlihat panik. "Ot, ini kacau." Namun Oot masih duduk santai. Ia hanya memperhatikan. Pak Lurah berdiri, mencoba menenangkan. "Tenang, semua tenang," katanya. Namun suaranya kalah oleh keributan warga. Perangkat desa juga ikut mencoba menengahi, tapi tidak berhasil. Saling tuduh mulai terjadi. "Fitnah itu, buktikan saja. Jangan tutupi." Suasana di balai desa kini benar-benar kacau. Cilu menatap Oot. "Ot, ini sudah tidak bisa dihentikan." Namun Oot tetap diam. Ia melihat satu persatu wajah warga. Marah, curiga, emosi. Lalu ia berkata pelan, "Ini baru mulai." Cilu langsung menoleh. "Apa?" Oot berdiri perlahan. "Kalau tidak dihentikan sekarang," katanya, "ini bukan cuma soal pemilihan RT lagi." Cilu menelan ludah. "Lalu?" tanyanya. Oot tersenyum kecil. "Biar aku yang urus," katanya. Cilu langsung kaget. "Oot?" Namun Oot sudah melangkah ke depan, menuju tengah keributan. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang mulai memperhatikannya. Keributan di balai desa masih berlangsung. Suara saling tuduh terus terdengar, semakin lama semakin tidak terkendali. Pak Lurah sudah beberapa kali mencoba menenangkan, namun sia-sia. Dan di tengah situasi itu, Oot melangkah ke depan. Awalnya tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Namun ketika ia berdiri tepat di tengah ruangan dan mengangkat tangan, beberapa orang mulai diam. "Boleh saya bicara?" katanya dengan suara tenang. Suasana perlahan mereda. Pak Lurah menoleh. "Silahkan," katanya, meskipun masih terlihat ragu. Cilu dari belakang hanya bisa menatap tegang. "Oot, jangan aneh-aneh," bisiknya pelan. Oot melihat ke arah Pak Darto. "Bapak tadi menuduh ijazah Pak Hadi tidak jelas," katanya. Pak Darto langsung mengangguk. "Saya tidak menuduh," jawabnya. "Saya hanya meminta kejelasan." Oot tersenyum tipis. "Baik," katanya. "Kalau begitu, saya juga ingin meminta kejelasan." Semua orang mulai memperhatikan. "Apa?" tanya Pak Darto. Oot menoleh ke arah warga. "Di sini, siapa saja yang pernah melihat langsung ijazah Pak Hadi?" Suasana langsung hening, tidak ada yang menjawab. Beberapa orang saling pandang. Pak Hadi terlihat sedikit terkejut. Pak Darto juga diam. "Tidak ada?" tanya Oot lagi. Semua tetap diam. Cilu mulai mengernyit. "Oot ini mau kemana?" gumamnya. Oot lalu melanjutkan. "Baik, sekarang pertanyaan kedua." Ia menatap ke arah warga satu persatu. "Siapa di sini yang memilih Pak Hadi selama ini karena pernah melihat ijazahnya?" Sekali lagi, tidak ada yang mengangkat tangan. Beberapa bahkan mulai menunduk. Pak Rudi yang tadi paling vokal pun ikut diam. Oot mengangguk pelan. "Berarti," katanya, "selama ini tidak ada yang benar-benar tahu." Pak Darto langsung menimpali. "Justru itu, karena tidak tahu harus diperjelas." Beberapa pendukungnya mengangguk. "Iya, benar." Namun Oot tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Pak Darto. "Boleh saya tanya satu hal lagi?" katanya. "Silahkan," jawab Pak Darto. Oot bertanya pelan. "Bapak sendiri pernah melihat langsung ijazah Pak Hadi?" Pak Darto terdiam. Beberapa detik berlalu. "Tidak," jawabnya akhirnya. Suasana mulai berubah. Oot mengangguk. "Jadi, Bapak juga tidak tahu," katanya. Pak Darto sedikit tersentak. "Tapi itu bukan berarti tidak penting," katanya. Oot tersenyum tipis. "Betul," katanya.
Tapi kita harus jelas, ini masalah fakta atau hanya dugaan? Beberapa warga mulai berbisik. Iya juga, selama ini cuma dengar. Cilu mulai membuka mata lebar-lebar. Oot ini pelan-pelan, gumamnya. Namun Oot belum selesai. Ia berjalan pelan ke arah meja depan. Sekarang saya tanya lagi, katanya. Kepada semua yang hadir di sini. Suasana kembali hening. Menurut kalian, lanjut Oot, apa yang lebih penting untuk jadi ketua RT? Ia berhenti sejenak. Selembar kertas atau kepercayaan warga? Semua orang terdiam. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena pertanyaan itu sederhana, tapi sulit dijawab. Pak Rudi akhirnya berbicara. Dua-duanya penting, katanya. Beberapa orang mengangguk. Oot tersenyum. Betul, katanya. Kalau begitu, kenapa selama ini tidak pernah dipermasalahkan? Suasana kembali sunyi. Pak Hadi berdiri pelan. Saya tidak pernah menyembunyikan apapun, katanya. Kalau diminta, saya bisa menunjukkan. Beberapa warga mulai lega. Namun Pak Darto masih belum puas. Kalau begitu, tunjukkan sekarang, katanya. Pendukungnya langsung setuju. Iya, sekarang saja. Suasana kembali mulai memanas. Cilu langsung panik lagi. Oot, ini balik lagi. Namun Oot justru tersenyum kecil. Ia menatap Pak Darto. Boleh, katanya. Semua orang langsung menoleh. Tapi sebelum itu, lanjut Oot. Saya punya satu usulan. Pak Lurah mengernyit. Usulan apa? Oot berkata santai. Karena ini tentang syarat pendidikan, mungkin kita perlu memeriksa semuanya. Semua orang langsung bingung. Maksudnya, tanya Bu Sari. Oot menjawab tenang. Bukan hanya Pak Hadi, ia menatap ke arah Pak Darto, tapi juga Pak Darto. Suasana langsung hening. Cilu langsung menutup mulutnya. Wah, bisiknya. Pak Darto sedikit kaget. Maksud kamu, tanyanya. Oot tersenyum tipis. Kalau ingin adil, katanya pelan, harus sama-sama jelas. Beberapa warga mulai berbisik lagi. Iya juga. Kalau satu dicek, semua dicek. Pak Rudi mengangguk. Masuk akal. Suasana kini berubah. Bukan lagi satu arah, tapi mulai seimbang. Pak Lurah terlihat berpikir. Namun sebelum ia berbicara, Oot melanjutkan. Dan tidak hanya calon, semua kembali menoleh. Semua yang merasa berhak menilai, katanya. Suasana benar-benar sunyi. Cilu menatap Oot dengan mata lebar. Oot, kamu ini, gumamnya. Dan di titik itu, untuk pertama kalinya, semua orang mulai merasa mereka juga ikut masuk dalam persoalan ini. Setelah ucapan Oot itu, suasana di balai desa berubah drastis. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi saling menyela. Yang ada sekarang, hanya keheningan yang aneh. Semua orang saling menatap. Seolah-olah mereka baru sadar bahwa mereka juga bisa ikut dipertanyakan. Cilu berdiri di belakang, masih tidak percaya. Oot ini bukan menenangkan, malah memperluas masalah, bisiknya. Namun matanya tidak lepas dari Oot. Karena entah kenapa, cara Oot membuat semua orang diam. Pak Lurah akhirnya berbicara. Saudara Oot, katanya hati-hati. Maksud kamu, semua harus diperiksa. Oot mengangguk santai. Iya, jawabnya. Supaya adil. Pak Darto langsung terlihat tidak nyaman. Ini tidak perlu diperbesar, katanya. Oot menoleh. Tadi Bapak yang memulai, katanya tenang. Beberapa warga mulai berbisik. Iya juga. Dari awal memang dia yang bahas. Pak Darto sedikit terdiam. Oot melangkah pelan. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, katanya. Tapi mencari kejelasan. Ia menatap ke arah warga. Dan kejelasan itu harus berlaku untuk semua. Suasana kembali sunyi. Pak Rudi tiba-tiba berbicara. Kalau begitu,
Saya juga siap dicek. Semua menoleh. Buat apa? Tanya seseorang. Pak Rudi mengangkat bahu. Supaya tidak cuma ngomong, katanya. Beberapa warga mulai mengangguk. Ia juga. Sama-sama saja. Perlahan, suasana berubah lagi. Namun kali ini bukan jadi gaduh, melainkan jadi tidak nyaman. Cilu mulai menyadari sesuatu. Ot, bisiknya, kamu bukan menyelesaikan, kamu bikin semua orang mikir. Oot hanya tersenyum kecil. Pak Darto kini terlihat mulai gelisah. Ia melirik ke arah pendukungnya. Namun tidak ada yang berani bicara. Karena suasana sudah berbeda. Tidak lagi satu arah. Oot lalu berkata, Baik, kita mulai dari yang paling sederhana. Semua memperhatikan. Saya ingin bertanya, lanjutnya, kepada siapa saja yang tadi paling yakin. Beberapa orang langsung menghindari tatapan. Namun Oot sudah menunjuk. Bapak tadi, katanya ke salah satu warga. Orang itu kaget. Saya? Oot mengangguk. Tadi Bapak bilang ini penting, katanya. Apakah Bapak sendiri masih menyimpan ijazah? Orang itu terdiam. Beberapa detik berlalu. Sepertinya, tidak tahu di mana, jawabnya pelan. Beberapa orang mulai menahan tawa. Oot tidak berhenti. Ia menunjuk orang lain. Kalau Bu Sari? Bu Sari sedikit gugup. Ada, tapi sudah lama sekali tidak saya lihat, katanya. Apakah ibu yakin masih ada? Tanya Oot. Bu Sari terdiam. Tidak tahu, jawabnya pelan. Suasana mulai berubah jadi aneh. Orang-orang yang tadi berani bicara, kini mulai ragu. Cilu menutup mulutnya. Menahan senyum. Oot ini, gumamnya. Namun Oot belum selesai. Ia kembali ke tengah. Sekarang saya tanya lagi, katanya. Siapa di sini yang benar-benar yakin semua data pribadinya masih lengkap dan jelas? Tidak ada yang menjawab. Beberapa bahkan mulai menunduk. Pak Rudi menggaruk kepala. Kalau ditanya begitu, saya juga tidak yakin, katanya jujur. Beberapa orang tertawa kecil. Namun bukan karena lucu, melainkan karena merasa kena. Oot mengangguk. Berarti, katanya pelan, kita semua punya kemungkinan yang sama. Pak Darto mulai terlihat semakin gelisah. Ini tidak relevan, katanya. Oot menoleh. Kenapa tidak? Tanyanya. Pak Darto terdiam sejenak. Karena yang dibahas adalah calon ketua RT, jawabnya. Oot tersenyum tipis. Dan yang membahas, siapa? Tanyanya. Suasana langsung hening. Cilu langsung berbisik. Wah, kena lagi? Oot melanjutkan. Kalau yang menilai saja tidak yakin, bagaimana bisa menilai orang lain dengan pasti? Tidak ada yang menjawab. Karena pertanyaan itu terlalu tepat. Pak Hadi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Saya siap menunjukkan ijazah saya, katanya. Semua menoleh. Suasana sedikit berubah. Namun Oot mengangkat tangan. Tunggu, katanya. Pak Hadi menatapnya. Kenapa? Tanyanya. Oot menjawab pelan. Kalau sekarang Bapak menunjukkan, apa itu akan menyelesaikan masalah? Semua terdiam. Pak Hadi juga ikut berpikir. Cilu mulai mengerti arah Oot. Oot ini bukan soal ijazah, gumamnya. Oot melanjutkan. Kalau ternyata asli, apa semua akan kembali seperti semula? Tidak ada yang menjawab. Dan kalau ternyata tidak, lanjutnya, apa semua akan langsung sepakat? Suasana kembali sunyi. Karena jawabannya, belum tentu. Pak Lurah kini mulai memahami. Ia menatap Oot dengan serius. Jadi maksud kamu, masalahnya bukan di ijazah, tanyanya. Oot mengangguk. Masalahnya, katanya pelan, ada di cara kita mempercayai dan meragukan. Semua orang terdiam. Cilu menarik nafas panjang. Ini dalam juga, katanya pelan. Dan di titik itu, suasana benar-benar berubah.
Bukan lagi tentang siapa yang benar. Bukan lagi tentang siapa yang salah. Tapi tentang bagaimana semua orang bisa ikut terbawa oleh sesuatu yang belum tentu jelas. Namun, Pak Darto belum menyerah. Ia maju satu langkah. Kalau begitu, katanya, apa solusi kamu? Semua orang kembali menoleh ke Oot. Karena sekarang, semua sudah masuk ke dalam permainan yang ia buat. Dan mereka menunggu jawaban sebenarnya. Suasana di balai desa kini benar-benar tenang. Semua mata tertuju pada Oot. Pak Darto berdiri di depan, menunggu jawaban. Cilu ikut menatap. Oot, ini penentu, bisiknya. Oot tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke seluruh ruangan. Satu persatu wajah warga yang tadi emosional, kini berubah menjadi penuh rasa penasaran. Lalu ia berkata pelan, kalau kita ingin adil, maka kita harus mulai dari hal yang sama. Pak Lurah mengangguk sebentar. Lanjutkan, katanya. Oot melangkah ke tengah. Saya usulkan, katanya, kita tunda dulu pembuktian ijazah. Beberapa orang langsung berbisik. Tunda? Kenapa ditunda? Pak Darto mengernyit. Kenapa harus ditunda? Tanyanya. Oot menjawab tenang. Karena kalau sekarang dibuktikan, yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menentukan siapa yang menang dalam keributan ini. Semua terdiam. Kalimat itu terasa benar. Cilu mulai mengangguk-angguk kecil. Masuk juga, gumamnya. Oot melanjutkan. Kalau kita ingin memilih pemimpin, harusnya bukan dari siapa yang paling cepat menjawab tuduhan. Ia berhenti sejenak. Tapi dari siapa yang paling layak dipercaya. Suasana kembali hening. Pak Rugi berkata pelan. Berarti, kita tetap lanjut pemilihan. Oot mengangguk. Iya, jawabnya. Pak Darto langsung menimpali. Tanpa bukti yang jelas. Oot menoleh. Bukti bisa ditunjukkan kapan saja, katanya. Tapi kepercayaan tidak bisa dibuat dalam satu hari. Beberapa warga langsung mengangguk. Pak Lurah kini terlihat mulai setuju. Jadi menurut kamu, katanya, pemilihan tetap berjalan. Oot mengangguk. Dan satu tambahan, katanya. Semua kembali memperhatikan. Kedua calon, lanjut Oot. Tidak perlu saling menjatuhkan. Ia menatap Pak Hadi dan Pak Darto bergantian. Tapi cukup menjawab satu pertanyaan. Cilu langsung berbisik. Wah, ini pasti aneh lagi. Pak Lurah bertanya. Pertanyaan apa? Oot tersenyum kecil. Sederhana, katanya. Kalau Anda dipilih, apa yang akan Anda lakukan? Untuk orang yang tidak memilih Anda. Suasana langsung sunyi. Tidak ada yang menyangka pertanyaan itu. Pak Hadi terlihat berpikir. Pak Darto juga terdiam. Cilu membuka mata lebar-lebar. Oot, ini bukan soal ijazah lagi, gumamnya. Pak Hadi akhirnya menjawab duluan. Kalau saya dipilih, katanya pelan, saya tetap akan melayani semua warga, tanpa membedakan. Beberapa orang mengangguk. Jawabannya sederhana. Lalu giliran Pak Darto. Ia terlihat berpikir lebih lama. Semua menunggu. Akhirnya ia berkata, saya juga akan melakukan hal yang sama. Namun nada suaranya tidak seyakin sebelumnya. Oot mengangguk pelan. Lalu ia menoleh ke warga. Sekarang, katanya, jawabannya sudah ada. Cilu langsung bingung. Hah? Apa maksudnya? Bisiknya. Oot tidak langsung menjelaskan. Ia justru duduk kembali dengan santai. Seolah semuanya sudah selesai. Pak Lurah berdiri. Ia melihat ke warga. Baik, katanya, kita lanjutkan pemilihan. Suasana mulai bergerak lagi. Namun berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi tuduhan. Yang ada, hanya keheningan yang penuh pertimbangan. Cilu mendekati Oot. Oot, aku masih belum ngerti, katanya pelan. Oh tersenyum.
Nanti juga ngerti, jawabnya santai. Sementara itu, Pak Darto terlihat berbeda. Ia tidak lagi sekeras tadi. Ia hanya diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pak Hadi juga terlihat lebih tenang. Dan di titik itu, semua orang mulai memilih. Bukan lagi karena emosi. Bukan karena tuduhan. Tapi karena sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Cilu menatap ke depan. "Ot, ini berubah banget," katanya. Oot hanya menjawab ringan. Karena arah pikirannya berubah. Namun Cilu masih penasaran. "Ot, tadi kamu bilang jawabannya sudah ada," katanya. "Itu maksudnya apa?" Oot tersenyum kecil. "Tunggu saja," katanya. Dan saat itulah, pemilihan hampir selesai. Hasilnya akan segera diumumkan. Dan semua orang, tanpa sadar, sudah melewati sesuatu yang lebih besar dari sekedar pemilihan RT. Suasana di balai desa kini hening. Kertas suara sudah dikumpulkan. Semua warga menunggu dengan perasaan yang berbeda. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini tidak ada bisik-bisik keras. Tidak ada saling sindir. Tidak ada emosi berlebihan. Cilu berdiri di samping Oot. "Ot, perasaan ini beda ya," katanya pelan. Oot mengangguk. "Karena orang-orang mulai berpikir," jawabnya santai. Di depan, Pak Lurah mulai menghitung suara bersama perangkat desa. Satu persatu kertas dibuka. Suasana semakin tegang. Namun tetap tenang. Beberapa menit kemudian, Pak Lurah berdiri. Ia menarik nafas panjang. "Baik," katanya. "Hasil pemilihan ketua RT sudah kita dapatkan." Semua orang langsung fokus. Dengan hasil suara yang masuk, lanjutnya, ketua RT terpilih adalah. Ia berhenti sejenak. Cilu menahan napas. "Pak Hadi." Beberapa warga langsung bertepuk tangan. Namun tidak berlebihan. Tidak ada sorakan keras. Yang kalah pun tidak terlihat marah. Pak Hadi hanya menunduk sedikit. "Terima kasih," katanya singkat. Cilu menoleh ke Oot. "Ot, ternyata Pak Hadi tetap menang," bisiknya. Oot tersenyum kecil. Namun tiba-tiba, Pak Darto maju ke depan. Semua orang langsung menoleh. Suasana sedikit tegang kembali. Cilu langsung berbisik, "Ini jangan-jangan mulai lagi." Namun yang terjadi, justru sebaliknya. Pak Darto berdiri di depan. Ia melihat ke arah warga. Lalu berkata pelan, "Saya menerima hasil ini." Semua terdiam. Ia menoleh ke arah Pak Hadi. "Dan saya minta maaf," lanjutnya, "atas apa yang saya katakan tadi." Suasana semakin hening. Tidak ada yang menyangka. Pak Hadi menatapnya. Lalu mengangguk pelan. "Tidak apa-apa," katanya. Cilu benar-benar kaget. "Ot, ini," katanya pelan. Pak Darto melanjutkan. "Tadi saya terlalu fokus ingin menang," katanya, "sampai lupa untuk apa saya mencalonkan diri." Beberapa warga mulai mengangguk. Ia lalu berkata, "Dan pertanyaan tadi tentang bagaimana memperlakukan orang yang tidak memilih." Ia berhenti sejenak. Itu yang membuat saya berpikir. Semua orang kini benar-benar diam. Pak Darto menunduk sedikit. "Saya sadar," katanya, "kalau dari awal saja saya sudah menyerang. Bagaimana saya bisa dipercaya?" Cilu menatap Oot dengan mata lebar. "Oot, ini jawaban yang kamu maksud?" bisiknya. Oot hanya tersenyum kecil. Pak Lurah mengangguk pelan. "Baik," katanya, "kalau begitu, kita tutup acara hari ini dengan damai." Warga mulai bubar perlahan. Namun suasana terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih tenang. Cilu berjalan di samping Oot. "Oot, sekarang aku paham," katanya. Oot menoleh. "Paham apa?" tanyanya. Cilu tersenyum kecil. "Tadi kamu tidak pernah benar-benar membela siapapun," katanya. Oot mengangguk. "Kamu cuma bikin semua orang melihat dirinya sendiri," lanjut Cilu. Oot tertawa pelan.
Kadang itu lebih penting, jawabnya. Cilu masih penasaran. Tapi satu hal lagi, katanya. Apa? Tanya Oot. Kalau dari awal Pak Hadi kalah, apa cara kamu tetap sama? Oot berhenti sebentar. Lalu menoleh. Kalau dari awal semua orang berpikir dengan benar, katanya, siapapun yang menang, tidak akan jadi masalah. Cilu terdiam. Beberapa langkah kemudian, Cilu kembali berkata, Oot, berarti masalah ijazah itu. Oot memotong pelan. Bukan inti masalahnya. Cilu mengangguk pelan. Dan saat itulah, ia benar-benar mengerti bahwa sejak awal, semua orang terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, sampai lupa melihat cara mereka sendiri bersikap. Oot berjalan santai ke arah keluar balai desa, seperti tidak terjadi apa-apa. Di belakangnya, Desa kembali tenang, tanpa konflik, tanpa perdebatan. Dan hari itu, satu hal menjadi jelas. Bukan ijazah yang menentukan kepercayaan, tapi sikap saat menghadapi perbedaan. Masalah sebenarnya bukan pada ijazah Pak Hadi, melainkan pada cara orang menilai tanpa kepastian. Oot tidak membuktikan siapa yang benar. Ia membuat semua orang sadar bahwa mereka sendiri belum tentu benar. Setiap cerita yang terjadi hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi seringkali makna sebenarnya baru terasa setelah kita memikirkannya kembali. Apa yang dilakukan Oot bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tapi tentang bagaimana cara kita melihat, memahami, dan bersikap terhadap sesuatu yang belum tentu benar. Dan seperti biasa, cerita Oot dan Cilu tidak berhenti di sini. Masih banyak kisah lain yang akan terjadi, dengan cara yang tidak terduga, dan pelajaran yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita sendiri. Jadi, untuk kamu yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir, jangan lupa untuk menunggu kisah-kisah Oot dan Cilu selanjutnya.